Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Sahabat gonta yarhamkumullah jami'an. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas. Membahas apa? Topik saya adalah janganlah mengikuti orang-orang yang sibuk memutuskan nasab orang. Apa ini maksudnya ini? Nah, jadi kita semua ini jangan menyibukkan diri untuk memutuskan nasab seseorang. Karena agama sudah menetapkan. Dalam riwayat dalam hadis disebutkan manid da'a ila ghairi abi. Tidak usah bahas dalil. Barang siapa yang menyebutkan atau mengatakan atau menyatakan diri pada bapak selain bapaknya, padahal dia tahu kalau dia itu bukan bapaknya, atau dia itu mengingkari kalau itu bapaknya, maka fa'alaihi la'natullah. Maka orang tersebut akan mal'un, maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah. Wa malaikati wan nasi ajma'in. Tidak usah ngomong dalil. Maka ini menjadi landasan dalam syariat. Ketika ada seseorang menganggap atau menyebut dirinya, saya adalah anaknya ini atau keturunan ini, padahal dia bukan anaknya, maka orang seperti ini dilaknat. Ini pondasi dalam agama. Maka siapapun yang melanggar, siapapun yang mengaku-aku diri, kalau saya ini adalah anak si fulan atau saya ini keturunannya si fulan, padahal dia tahu kalau si fulan itu bukan keturunannya, kalau si fulan itu bukan bapaknya, maka orang yang seperti ini adalah mal'un. Allah melaknat orang yang seperti ini dan para malaikat dan semua manusia. Wa fi riwayatil akhar, dan orang seperti ini dalam riwayat lain disebutkan surga haram baginya. Ini sebuah landasan dalam hadis. Maka orang yang seperti orang yang mengaku-aku ini sangat dilarang keras. Jangan sampai ada manusia yang mengaku-aku pada selain bapaknya atau mengingkari selain bapaknya. Atau mengingkari bahwa itu bapaknya. Jadi orang itu sangat dilarang keras untuk mengaku-aku bapaknya atau menolak bapaknya. Ini sangat dilarang keras. Maka ini adalah pondasi dalam syariat. Bahwa manusia itu tidak diperbolehkan, manusia itu sangat dilarang keras untuk mengaku-aku. Nah, apabila ada seseorang yang sudah masyhur, disebut bahwa si fulan anaknya si fulan, bahwa Zaid anaknya si fulan, ini sudah tahu dalam istilah ulama, yaitu syuhra wal istifadhah. Maka tugas kita, dengar saja. Tidak pantas bagi kita, tidak layak bagi kita untuk menghalang-halanginya. Tidak pantas bagi kita untuk memutus-mutus dia. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk memutuskan nasab seseorang itu. Itu sangat dilarang. Maka apabila terdapat seseorang memutuskan nasab seseorang itu pada orang lain,
maka orang tersebut dinyatakan melanggar dari etika-etika pondasi syariat ini. Dengan kata lain berarti orang yang memutuskan ini berarti menuduh bahwa si Zaid ini bukan anaknya si Fulan. Jadi orang yang berusaha menghalang-halangi atau memutuskan nasab seseorang ini, anggap sajalah seseorang itu berusaha memutuskan nasab si Zaid pada si Fulan, maka sama dengan dia itu menuduh bahwa Zaid bukan anak si Fulan. Namanya juga tuduhan, maka bagaimana? Dia akan jatuh pada tuduhan gitu. Dia mengatakan, loh kalau gitu harus ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya berarti berdasarkan husnudzon saja itu. Kalau tidak ada data yang jelas berarti itu berdasarkan husnudzon saja. Lah bagaimana orang Islam itu? Husnudzon itu hukumnya bagaimana? Coba saya pertanyakan. Hukumnya husnudzon itu dalam Islam bagaimana? Apakah haram, apa wajib? Hukum husnudzon itu dalam agama wajib. Yang dilarang ini justru suudzon, ya. Jadi punya prasangka buruk ini sangat diharamkan, sangat dilarang keras. Orang yang iman, orang yang Islam, maka dia terikat dengan kewajiban untuk husnudzon. Jadi jangan mengatakan kalau kita tidak memutuskan nasab seseorang itu padahal orang itu tidak ada datanya, oh berarti kita hanya berdasarkan husnudzon dong. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Husnudzon ini wajib dalam agama, tapi bukan berarti ini untuk amunisi menyerang atau memutuskan nasab seseorang. Barangkali kita yang belum tahu. Barangkali ilmunya yang kurang nyampe ke situ sehingga kita tidak tahu. Jadi enggak usah sibuk-sibuk dengan memutuskan nasab orang seperti itu. Itu tidak layak dan tidak pantas. Jadi hanya mengadopsi prasangka, hanya mengadopsi zon suudon. Jadi menuduh, wis gampangane ngene lah wis. Apabila ada orang mengatakan bahwa Ubaidillah atau Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa, maka dia sama dengan menuduh bahwa Abdullah atau Ubaidillah mengaku-aku anaknya Ahmad bin Isa. Terus gampangannya gitulah, gampangannya wong iki menuduh bahwa Abdullah melakukan satu dosa besar gitu. Kenapa seperti itu? Bukankah ngaku-ngaku ini salah satu dosa yang besar, dilarang dalam agama? Kok kita mau berusaha menghentikan nasabnya? Baban nopo oleh Sparno gono. Kenapa kita mau menyibukkan diri dengan itu gitu? Jadi ketika kita mengatakan Abdullah terputus dengan Ahmad bin Isa, maka sama dengan kita menuduh bahwa Abdullah ini telah melakukan pengaku-akuan atau mengaku diri anaknya Ahmad bin Isa. Itu tidak boleh. Menuduh seperti itu tidak boleh. Siapa yang memperbolehkan menuduh seperti itu? Jadi menganggapnya bahwa Abdullah ini melakukan satu maksiat besar, padahal Abdullah ini wali, seorang wali Allah, dituduh melakukan satu dosa besar. Dosa besar apa? Saya kan tidak nuduh dia berdosa. Mengaku-aku berarti. Jadi Abdullah ini dituduh mengaku-aku anaknya Ahmad bin Isa. Kalau gitu. Kenapa seperti itu? Ya faktanya seperti itu. Antum semua berusaha menghentikan nasabnya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi sudahlah, sudahi saja. Tidak usah sibuk memutuskan nasab seseorang. Itu urusan seseorang itu sama Allah gitu.
Gak usah kita itu ikut-ikutan, wah mendukung sana, mendukung begini begitu, membabi buta mendukung. Wah pokoknya ini karena ilmiah, karena ilmiah. Itu hanya zon antum, itu hanya zon anda saja. Itu akal manusia itu cuman nggak usah disembah. Jadi akal itu jangan dikedepankan gitu, biar nggak salah jalan. Dari saya Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hentikan tuh, termasuk image ini udah stop, nggak ada manfaatnya itu, ya.